Dunia mempertanyakan reaksi Teheran hanya beberapa jam setelah Israel melancarkan salah satu serangan udara paling agresif terhadap lokasi strategis Iran. Tak lama kemudian, saya menerima jawabannya. Sistem pertahanan udara Israel harus bekerja melampaui batas kemampuannya. Ratusan rudal dan pesawat tak berawak diluncurkan ke jantung Israel dari bagian barat Iran. Kota Tel Aviv, yang selama ini dianggap sebagai simbol kekuatan dan stabilitas ekonomi, menjadi salah satu tujuan utama. Ini tidak mengejutkan, mengingat jumlah peluru yang ditembakkan. Tapi serangan yang terkoordinasi dan cepat, sinyal radar yang penuh hanya dalam hitungan menit, serta ribuan warga sipil yang bergegas ke tempat perlindungan, membuat malam itu mengguncang Israel. Sebuah pesan kuat dikirimkan ke dunia bahwa konflik ini telah memasuki babak baru. Ketegangan antara Israel dan Iran sudah berlangsung lama. Namun, eskalasi terbaru dimulai ketika Israel, dengan dukungan diam-diam dari Amerika Serikat dan sekutunya, melancarkan operasi militer terhadap fasilitas Iran. Beberapa ilmuwan dan pejabat Iran dilaporkan menjadi korban. Alasannya, Iran diduga mempercepat pengembangan senjata nuklir. Namun hingga serangan itu terjadi, tidak ada bukti yang jelas. Bahkan, Badan Nuklir Dunia, IAEA, belum mengeluarkan pernyataan resmi. Banyak pengamat menganggap tindakan Israel sebagai provokasi terbuka. Tidak ada upaya untuk menghentikan serangan itu, dilakukan tanpa persetujuan masyarakat internasional. Teheran menganggap serangan itu sebagai agresi terbuka dan menanggapinya sebagai hak untuk mempertahankan kedaulatan. Lebih dari 150 misil balistik, termasuk Shahab 3 dan Saijil, diluncurkan dari Iran ke Israel. Bersamaan dengan sekitar 100 pesawat nirawak kamikaze dan pengintai. Target mereka, lokasi-lokasi strategis di Tel Aviv, Yerusalem, dan pangkalan militer Israel. Puluhan misil berhasil melewati sistem pertahanan Iron Dome, menghantam beberapa kota di Tel Aviv. Asap mengepul dari kawasan industri, dan ledakan terdengar berulang kali di distrik selatan kota. Warga berlari ke bunker di Ashkelon dan Netivot. Sementara bangunan terbakar, ambulans dan tim penyelamat memenuhi jalanan. Di Yerusalem, ledakan beruntun dan cahaya terang mewarnai langit malam. Meskipun sebagian besar proyektil berhasil dicegah, jumlah serangan yang sangat besar dan serentak membuat sistem pertahanan kewalahan. Sebagai tanggapan, Israel mengerahkan seluruh sistem pertahanan terbaiknya, Iron Dome, Devil's Sling, dan Arrow Trick. Sekutu Israel, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis juga ikut bergerak. Pemerintah Israel mengklaim kepada pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bahwa sekitar 80 hingga 85% rudal berhasil dipukul mundur. Hal ini, menurut mereka, menunjukkan efektivitas sistem pertahanan yang telah lama mereka banggakan. Namun, militer Iran menyatakan hal yang berbeda. Mereka mengklaim bahwa puluhan rudal balistik telah tepat sasaran mengenai pusat komando infrastruktur militer dan kawasan industri penting di Tel Aviv. Iran bahkan merilis video dan gambar satelit yang menunjukkan kerusakan nyata di beberapa pangkalan militer. Menurut beberapa analis independen, kerusakan signifikan memang terjadi di sejumlah distrik kota. Namun, belum bisa dipastikan apakah kerusakan itu berasal dari hantaman rudal langsung atau pecahan proyektil yang dihancurkan di udara. Serangan berlapis dan dilakukan secara serentak jelas menunjukkan celah dalam sistem pertahanan Israel.
Dunia kini mulai menyadari bahwa bahkan teknologi militer tercanggih sekalipun bisa runtuh di bawah tekanan yang sangat besar. Dalam waktu dekat, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggelar sidang darurat. Amerika Serikat diperkirakan akan meminta Israel untuk tidak melakukan tindakan berlebihan, namun tetap menyatakan dukungan penuh atas hak Israel untuk membela diri. Negara-negara Teluk seperti Qatar dan Uni Emirat Arab juga menunjukkan kekhawatiran serius tentang kemungkinan konflik ini menyebar ke wilayah mereka. Presiden Amerika Serikat pun langsung menggelar pertemuan darurat dengan para kepala intelijen dari seluruh dunia. Dalam suasana tertutup dan penuh ketegangan, informasi strategis dibagikan untuk merespon situasi yang kini berada di ambang krisis global. Di Washington, suasana Gedung Putih berubah menjadi pusat kendali krisis global. Presiden Amerika Serikat, dalam keadaan tegang, menggelar rapat darurat tertutup. Kepala-kepala intelijen dari berbagai wilayah hadir melalui jalur komunikasi terenkripsi. Gambar satelit terbaru menunjukkan pergerakan kendaraan militer Iran di dekat perbatasan Irak dan Suriah. Beberapa unit rudal jarak menengah diduga telah dipindahkan ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau radar. Pihak Pentagon memperingatkan bahwa eskalasi lanjutan dapat membuka front baru di Timur Tengah. Dalam laporan intelijen terakhir, terdeteksi sinyal komunikasi militer aktif dari Hizbullah dan kelompok bersenjata di Suriah. Di markas besar NATO, para diplomat sibuk mengatur strategi diplomatik yang mungkin menjadi satu-satunya penghalang terakhir sebelum pecahnya perang terbuka. Negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis menyerukan agar semua pihak menahan diri. Tapi, waktu berjalan cepat, dan di lapangan, pasukan terus bersiaga. Langit-langit Tel Aviv masih dipenuhi bayangan pesawat tempur dan sirine masih terdengar sepanjang malam. Dunia menyaksikan dengan nafas tertahan. Apakah ini hanya babak sementara atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap? Sementara dunia sibuk memperdebatkan langkah diplomatik, di lapangan, ketegangan terus meningkat. Pasukan Israel diperintahkan bersiaga penuh di sepanjang perbatasan utara dan selatan, menandakan kemungkinan serangan balasan yang lebih luas. Di Lebanon Selatan, gerakan milisi bersenjata terpantau meningkat. Hizbullah, yang selama ini hanya mengancam dari kejauhan, kini mulai mengirimkan rudal-rudal jarak pendek ke wilayah Galilea. Sirena peringatan kembali meraung, dan warga sipil sekali lagi berlari menuju tempat perlindungan bawah tanah. Di jalur Gaza, ketegangan merembet dengan cepat. Kelompok bersenjata meluncurkan roket sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran, membuat Israel harus membagi fokusnya ke 3 titik konflik secara bersamaan. Di Iran sendiri, suasana berubah drastis. Jalan-jalan di Teheran dipenuhi oleh demonstran pro-pemerintah, meneriakan dukungan untuk perlawanan terhadap agresi Zionis. Namun di balik semangat itu, kekhawatiran juga menyelimuti masyarakat. Stasiun bahan bakar penuh antrian, pasar kehabisan barang kebutuhan pokok, dan jaringan internet mulai dibatasi. Dunia kini menghadapi dilema. Di satu sisi, ada seruan kuat untuk menghentikan kekerasan, menengahi konflik, dan membuka jalur diplomasi. Tapi, di sisi lain,
para pemimpin dunia tahu bahwa satu langkah keliru dapat memicu perang besar yang melibatkan kekuatan nuklir dan aliansi internasional. Rapat Dewan Keamanan PBB yang semula dijadwalkan 2 hari kemudian dipercepat menjadi malam ini. Semua duta besar negara anggota telah tiba. Di balik pintu tertutup, tekanan, emosi, dan kepentingan nasional saling bertabrakan. Presiden Dewan membuka sesi dengan suara berat. Dia katakan, dunia tidak sedang menghadapi konflik biasa. Kita sedang berdiri di ambang perang dunia yang sebenarnya. Di luar ruang sidang, jutaan pasang mata menyaksikan lewat layar televisi, ponsel, dan siaran langsung. Tak ada yang tahu pasti kemana arah dunia akan bergerak. Tapi, satu hal yang jelas, jika diplomasi gagal malam ini, maka besok pagi bisa jadi dunia yang kita kenal tidak akan pernah sama lagi.